Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran online hari ini. Insya Allah hari ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan Iqra, di mana biasanya teman-teman untuk belajar Iqra melalui simak ya. Hari ini dapat bonus teman-teman, selain simak juga mendapatkan tambahan wawasan ya, yang berkaitan dengan teori ya. Tentu saja berkaitan dengan pembelajaran Iqra. Nah, silakan teman-teman duduk yang rapi, simak baik-baik, karena di akhir pembelajaran kalian akan mendapatkan latihan soal. Baik, kita mulai ya. Yang pertama tentang pengenalan huruf hijaiyah. Apa itu yang dimaksud dengan huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah adalah huruf dasar dalam bahasa Arab yang wajib diketahui oleh seluruh umat Islam ya. Jadi dia menjadi dasar ya. Seperti halnya ketika kalian awal mula belajar Iqra ya, teman-teman tentu belajar huruf tunggal ya. Namun di Iqra yang teman-teman pelajari sudah ada harokatnya ya. Nah, huruf hijaiyah itu dimulai dari alif dan diakhiri dengan huruf ya. Ya, apa sih tujuannya kita harus mengenal huruf hijaiyah? Tentu saja agar mempermudah kita dalam membaca Al-Qur'an ya, membantu kita mempermudah dalam membaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan layar di HP kalian. Nah, teman-teman perlu ketahui juga ada berapa sih jumlah huruf hijaiyah itu? Ada yang mengatakan jumlahnya 30, ada juga yang 29, ada juga yang mengatakan 28. Nah, mana yang betul? Semuanya betul. Kenapa demikian? Yuk kita simak penjelasannya ya. Nah, di sini pendapat yang pertama mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu berjumlah 30. Hurufnya lengkap ya. Di sini dari alif sampai dengan ya. Ayo kita baca sama-sama supaya membantu teman-teman tidak salah dalam mengucapkan ya, karena seringkali huruf hijaiyah ini dibaca abatasa, padahal di sini tidak ada tanda bacanya ya. Ya, kita mulai ya. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, sod, dot, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Di sini lengkap ya, semuanya disebut. Di sini ada lam alif dan juga hamzah, sehingga huruf hijaiyahnya menjadi 30. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu berjumlah 29. Kenapa demikian? Karena huruf lam alifnya tidak ada ya. Karena lam alif itu adalah gabungan dari huruf lam dengan huruf alif. Makanya di sini tidak muncul lagi. Sehingga jumlah huruf hijaiyahnya ada 29. Nah, bagaimana dengan yang mengatakan 28? Ayo kita simak penjelasannya. Nah, di sini pendapat ketiga mengatakan bahwa huruf hijaiyah berjumlah 28. Kenapa demikian? Karena huruf lam alif dan hamzahnya tidak ada ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, lalu yang kita pakai di sini yang berapa, Bu? Yang kaitannya dengan tahsinul kitabah yang kita pelajari ya. Kita menggunakan yang jumlahnya 28 ya. Nah, baik teman-teman, ada baiknya kalian juga harus mengetahui bahwa huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Yang pertama adalah huruf hijaiyah yang bisa menyambung dan juga disambung ya. Bisa disambung dan juga bisa menyambung. Hurufnya ada 22. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, sisanya adalah huruf yang tidak bisa menyambung. Nah, nih, teman-teman lihat ya. Yang kedua adalah huruf hijaiyah yang tidak bisa menyambung huruf setelahnya. Seperti yang teman-teman pernah dapatkan dalam materi tahsinul kitabah juga, ada 6 huruf ya, yaitu huruf alif, dal, dzal, ra, zain dan waw. Di sini ditambahkan tak bulat ya, atau disebut juga tak marbutoh. Kalau kalian perhatikan dalam Iqra kalian,
tak marbutah ini memang tidak bisa menyambung huruf lainnya ya. Tapi cukup kalian kalau ditanya ada berapa huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf lainnya, cukup disebutkan 6 saja ya teman-teman. Alif, dal, dal, ro, zain, dan waw. Ya, kita lanjutkan pengertian dari harokat atau syakal ya. Harokat disebut juga dengan syakal. Apa itu harokat atau syakal? Yaitu tanda baca yang digunakan untuk membunyikan huruf hijaiyah. Nah, tadi teman-teman kan huruf hijaiyah itu ada alif, bata gitu ya. Dan setelah ditambahkan harokat, misalnya ditambahkan fathah, maka alifnya akan berubah menjadi a. Ba ketika ditambahkan kasroh, misalnya menjadi b. Itu namanya harokat ya. Jadi harokat itu disebut juga syakal. Pengertiannya adalah tanda baca yang digunakan untuk membunyikan huruf hijaiyah. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Di sini ada macam-macam tanda baca ya. Ada syakal atau syakal. Di sini ada fathah berbaris di atas garis ya, bunyinya a. Kasroh ada di bawah garis, bunyinya i. Dhammah bunyinya u. Fathah tanwin itu fathah baris 2 ya, rangkap ya, bunyinya an. Kasroh tanwin atau kasroh tain boleh, bunyinya in. Dhammah tanwin atau un, bunyinya un. Di sini juga ada tasydid dan sukun. Jadi kalau misalnya disuruh menyebutkan macam-macam contoh tanda baca, insya Allah teman-teman sudah paham ya. Ada fathah, kasroh, dhammah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, tasydid, dan sukun. Baik, kita lanjutkan teman-teman tentang iqra yang kita pakai ya. Untuk mengenal lebih jauh tentang iqra yang kita pakai, ada baiknya teman-teman perhatikan ya, bahwa iqra yang kita pakai ini menggunakan tulisan Rasum Utsmani. Makanya berbeda dengan iqra yang pernah kalian pakai sebelumnya ya. Bagi yang pernah menggunakan iqra yang cetakan lama ya. Dan iqra yang kita pakai ini terdiri atas 6 jilid. Siapa yang mengarang buku Iqra, yang membuat buku Iqra ini? Beliau adalah Kiai Haji As'ad Humam. Nah, teman-teman harus tahu pengarang dari Iqra ini ya. Dan kita senantiasa berdoa semoga Allah memberikan pahala amal jariah kepada beliau ya. Nah, teman-teman, untuk mengetahui beberapa istilah dalam pembelajaran Iqra, silakan dilihat. Di sini ada tentang pengertian dari mat. Apa itu yang dimaksud dengan mat? Mat artinya adalah bacaan panjang ya. Di mana kalian pernah diingatkan oleh bu guru, ayo dibaca panjang 2, panjang 5 atau panjang 6 ya. Ya, intinya mat itu adalah bacaan panjang. Kemudian juga ada istilah qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah bacaan memantul ya. Nah, di sini bisa kalian jumpai pada Iqra 4 ya. Kalian sudah mulai mengenal qalqalah. Ya, hurufnya ada berapa? Huruf qalqalah itu ada 5, teman-teman. Yaitu huruf ba, jim, dal, to, dan qaf atau baju di toko gitu ya. Kemudian ada juga tanwin ya. Apa itu tanwin? Tanda baca rangkap yang letaknya ada di akhir kata. Benarkah demikian? Ayo kita coba ingat kembali tentang kosakata bahasa Arab ya. Misalnya waladun, itu ya. Dun, itu kan dhammah tanwin, ada di akhir kata. Kemudian abun gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi tanwin itu adalah adanya di akhir kata. Kemudian juga gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah artinya bacaan dengung. Ya, bacaan berdengung, suaranya itu muncul dari dalam hidung. Yani untuk bacaan gunnah atau bacaan berdengung bisa teman-teman mulai pelajari di Iqra 4 ya. Mulai Iqra 4 sampai dengan Iqra 6 tuh banyak menjumpai bacaan-bacaan berdengung. Nah, demikian teman-teman materi Iqra hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan Allah berikan kefahaman. Silahkan nanti kerjakan soal yang Ibu sampaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.